RC Aero Modeling, RC Plane di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Terima kasih karena channel ini sudah melewati 10.000 subscriber dari 4.000. Saya mulainya 3 bulan yang lalu, sekarang menjadi sekitar hampir 11.000. Terima kasih atas dukungan kalian. Sekali lagi, saya merasa bahwa tutorial yang saya berikan ini cukup diterima oleh kalian. Saya akan meneruskan tutorial seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Dan yang belum subscribe bisa like dan subscribe sekarang. Di episode kali ini kita akan membuat pesawat amfibi, yaitu Bombardier CL415. Ini dia pesawatnya, cukup besar ya. Ini nanti sayangnya sekitar sama dengan ETA kemarin, 1,8 meter atau 1800 mm. Di model ini saya juga mencoba untuk lebih detail dari sebelumnya. Yaitu kalian bisa lihat sini ada pilotnya, kelihatan kan ya? Oke, bisa lihat kan? Oke, itu di pilotnya. Cara bikin pilot juga ada di video ini. Tutorialnya lengkap semuanya. Model pesawat ini saya rancang agar bisa take off and landing di air. Kalian bisa lihat ada rudasnya dan rodanya masuk ya. Tapi jangan khawatir bagi kalian yang akses ke danau atau setu sulit atau jauh seperti saya rencananya akan mencoba ini paling 2-3 kali ya. Selebihnya akan terbang di darat. Ini saya bikin agar bisa di darat juga. Jadi caranya ini sebenarnya ini bukan bohongan, jadi gabus. Ini juga dari gabus. Bisa dicopot. Ini juga bisa dicopot. Nah, lalu bisa diganti dengan roda. Oke, ban depannya lengkap dengan pintu rodanya. Kemudian rodanya seperti ini. Oke. Lihat, ini bisa di skrup ya. Ini ada skrupnya 3. Oke, dipasang. Oke. Iya. Diversi dengan roda ya. Jadi ada 2 versi. Kalian bisa, kalau jika kalian memang mendedikasikan ini untuk mendarat di air saja, mungkin ini nanti bisa langsung di land, jadi tidak usah dipotong. Juga tidak usah buat ini apa namanya, pegangan landing gear. Ini lumayan berat ya. Jadi kalau mau langsung di air ini nggak usah dipakai. Dan ini tidak usah pakai roda depan. Oke, itu aja. Langsung ke proses pembuatan. Print plan di kertas A4 atau bisa juga memakai ukuran letter bagi kalian yang ada di Amerika Utara. Potong sesuai garis di plan menggunakan pisau cutter yang tajam. Gunakan penggaris jika diperlukan untuk membantu memotong. Kalian juga bisa menggunakan gunting jika tidak terbiasa memotong dengan cutter. Potong juga bagian lubang-lubang yang ada di dalam plan. Sambung potongan-potongan plan sesuai nomor plan yang sama dengan menggunakan selotip kecil. Di sini terlihat ada keterangan 2 kali mirror, yang artinya kita harus buat bagian ini 2 buah untuk kiri dan kanan, sehingga 1 buahnya harus dijiplak terbalik. Jiplak potongan plan ke atas polyfoam dengan menggunakan ballpen. Jiplak juga lubang-lubang yang ada di bagian dinding fuselage.
Potong polyfoam menggunakan cutter yang tajam. Beri tanda garis di tengah dua gambar kotak kecil sebagai panduan saat memasang former. Bagian yang kita beri tanda ini nanti berada di sisi dalam fuselage. Potong bagian lubang landing gear depan pada kertas plan. Kemudian jiplak lubang tadi di dua lembar part lambung pesawat yang sudah dipotong sebelumnya. Gambar ini nanti berada di bagian bawah. Lengkungkan bagian dua lambung pesawat tadi dengan memanaskan dulu di atas heat gun, kemudian digosok-gosokkan ke pipa besi, seperti di video. Kemudian lanjut melengkungkan bagian dinding fuselage depan dengan cara yang sama. Perhatikan bagian yang ada tanda-tanda garis berada di sisi dalam. Untuk menempelkan kedua bagian lambung menjadi satu, kita harus mengamplas sebagian sisi dalamnya agar sambungan bisa rapat. Letakkan kedua bagian lambung di atas meja dengan posisi saling berlawanan, siap disambung. Oleskan lem di tengah-tengah sambungan sepanjang kurang lebih 10 cm. Lalu oleskan juga lem ke former di bagian sisi segitiganya. Kemudian tempelkan ketiga part ini dengan menahannya lebih kurang selama 30 detik sampai lem mengeras. Kemudian lanjutkan mengelem sedikit demi sedikit sampai bentuk lambung tercapai. Leman tahan part selama 30 detik sampai lem mengeras. Kita akan membuat kotak tempat memasukkan landing gear depan yang nanti bisa dicopot pasang. Potong lubang di bagian bawah lambung dengan posisi cutter tegak lurus. Simpan bagian potongannya, jangan dibuang. Nanti akan berfungsi sebagai tutup lubang tersebut saat pesawat dipakai di air. Amplas sisi-sisi samping bawah agar memiliki kemiringan sesuai dengan kemiringan lambung, sehingga dapat menempel rapat di dalam lambung nantinya. Berikan lem di bagian depan kotak dulu, lalu tempelkan dan tahan sampai lem mengeras. Lalu lanjutkan memberikan lem ke semua sisi bawah kotak tersebut dan tempel semuanya. Setelah lem mengeras, oleskan juga lem di sambungan-sambungan agar kedap air. Lalu tutup lubang di kotak tadi dengan part yang sudah disediakan di plan. Seperti di bagian lambung bawah, di bagian dinding fuselage bagian sisi bawahnya, dan juga lambung bagian atas, perlu kita amplas sedikit sudut sisi dalamnya, agar sambungan bisa rapat. Oleskan lem di former dan lambung, lalu tempelkan dinding fuselage. Lanjutkan mengelem dinding fuselage sampai ke area yang mulai melengkung. Kemudian tempel dinding sampingnya juga. Lem sampai ke bagian yang mulai melengkung.
Lanjut tempel kedua dinding di bagian yang melengkung sedikit demi sedikit. Amplas bagian garis panduan peletakan former agar nanti lemnya dapat menempel dengan kuat. Mulai memasang former dari bagian yang paling belakang. Jika bagian ujung lambung ini sering lepas, perkuat lem dengan lakban kertas. Kita akan memasang tutup atas fuselage bagian depan. Kita lengkungkan dulu partnya dengan heat gun dan pipa besi. Pasang part permulaan punduk pesawat dengan mengamplas dulu sisi bawahnya agar bisa pas dan rapat menempel dengan part lainnya. Amplas juga part bagian depannya di bagian sisi samping bawah dan belakang bagian bawah agar bisa rapat menempel dengan part sebelumnya dan juga dinding fuselage. Kemudian tempelkan part berikutnya. Tahapan ini opsional. Kalian bisa pilih mau pakai interior cockpit atau tidak. Jika tidak, kalian bisa melewati tahapan ini dan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya mencampur cat poster merek Asturo warna hitam dan putih sehingga menjadi warna abu-abu. Cat bagian interior dengan warna abu-abu. Amplas dulu permukaannya jika cat susah menempel. Lengkungkan part pembentuk hidung atas pesawat. Tempelkan dulu bagian atas pipi pesawat, dimulai dari sisi kiri dulu. Kemudian setelah lem mengeras, lanjut ke bagian tengah dan sisi kanannya. Kemudian hubungkan bagian pipi pesawat dengan bagian atap kokpit. Potong bagian ini sesuai garis. Jika kalian langsung memotong part ini sesuai plan, maka hal ini tidak perlu dilakukan lagi. Gabungkan dulu dua bagian ke atap kokpit ini dengan mengamplas dulu sisi pertemuan kedua part agar sambungan bisa rapat. Kemudian tempelkan atap kokpit tadi. Lanjutkan menempel part-part bagian hidung pesawat.
potong semua part pembentuk pegangan landing gear yang terbuat dari triplek 3 mm. Rakit pegangan landing gear tadi dengan lem CA. Dimulai dengan bagian dalam dulu. Posisikan sisi dinding yang berlubang satu ada di bagian atas. Tambahkan busa atis tebal 1 cm di atas masing-masing lubang. Pasang 2 lembar foam lalu lem dengan lem CA. Busa ati atau EVA foam ini berfungsi untuk mengikat kawat roda landing gear agar tidak mudah lepas. Kemudian tutup dengan dinding pinggirnya, pastikan posisi lubang-lubangnya sudah benar. Gunakan sebuah obeng untuk membuat lubang di busa ati tembus ke lubang triplek bawahnya. Lubangi semua lubang-lubangnya. Tes pasang bagian lambung bawah di atas pegangan landing gear. Perhatikan keterangan di plan agar sisinya benar dan tidak terbalik. Amplas sisi pertemuan kedua bagian lambung. Letakkan kedua bagian lambung di atas meja, kemudian oleskan lem di tengah-tengahnya, dan oleskan juga lem di triplek pegangan landing gear. Lalu satukan semuanya. Lanjut menyatukan kedua bagian lambung sedikit demi sedikit sampai semuanya tersambung. Amplas tepi depan dinding ekor agar sambungan dengan lambung ekor bisa rapat. Tempel dulu sebagian di bagian pangkal. Setelah lem mengeras, lanjutkan mengelem sampai semua bagian dinding tertempel. Lanjutkan tempel dinding sebelahnya. Kemudian sambung bagian ekor dengan bagian depan. Gunakan sisi atas dinding sebagai patokan. Lubang gear diisi. Tempelkan part-part kecil ini di belakang lubang landing gear tadi, sebagai dinding penghubung antara lubang dengan triplek pegangan landing gear. Amplas sisi part jika terlalu sempit.
Gunakan kawat jari sepeda ukuran panjang 30 cm dengan diameter lebih kurang 2,5 mm sebagai kawat landing gear utama. Bentuk kawat sesuai gambar plan. Kita memerlukan 3 batang tekukan kawat di tiap sisi landing gear. Jadi total ada 6 kawat. Tandai lokasi potong dengan lakban kertas. Potong kawat sesuai tanda lakban kertas. Masukkan tiap kawat landing gear di lubang-lubang di part panduan yang terbuat dari triplek. Pasang bagian kawat yang ada as rodanya di bagian depan seperti di video. Kita di sini akan membuat landing gear utama bagian kanan. Ikat kedua ujung dekat as roda dengan benang jahit dan lem CA. Kemudian pasang kawat landing gear penopang as bawah di bagian lubang atas. Dan satukan ketiganya juga dengan benang jahit dan lem CA. Bengkokkan 2 kawat bawah agar lurus dan sejajar dengan kawat atas. Masukkan ketiga kawat landing gear ke dalam lubang-lubang di pegangan landing gear di fuselage. Kemudian tandai batas kawat yang ada di luar dengan lakban kertas. Lilitkan benang jahit dan lem CA kira-kira 1,5 cm dari pangkal as roda sebagai penahan roda di bagian dalam. Pasang roda di as, lalu lilitkan lagi benang jahit dan lem CA sebagai stopper. Gunakan plastik mika setebal 0,3 mm, lalu lapis dengan lakban kertas depan dan belakang sebagai plastik tempat skrup landing gear dan juga engsel rudder. Potong mika tadi selebar 1 cm, lalu bentuk seperti di video. Buat 3 buah untuk tiap landing gear. Lepas tanda lakban kertas di kawat landing gear, lalu tempelkan mika tadi di bekas tanda lakban kertas tadi dengan benang jahit dan lem CA. Pasang di 2 kawat lainnya. Lubangi mika sebagai tempat skrup. Tes pasang landing gear, lalu skrup di tempatnya. Gunakan skrup yang didapat dari servo. Buat as dan tiang landing gear depan dengan kawat jari sepeda seperti di video. Kawat sepanjang 4 cm sebagai asnya. Lalu kawat ditekuk sepanjang 5 cm dari pangkal, kemudian tekuk lagi ke samping sebagai penahan roda di atas triplek. Potong kelebihan kawat dengan gergaji besi. Lapisi pangkal kawat dengan lakban kertas agar mudah ditempel ke atas triplek. Lubangi sekeliling kawat dengan bor kecil dengan jarak 0,5 cm antar lubang.
Ikat kawat landing gear dengan benang nilon melalui lubang-lubang tadi. Lalu testasi lem CA setelah selesai. Lem dulu kawat kecil dengan lem panas agar dapat menempel pada tempatnya. Kemudian ikat kawat ini dengan benang jahit dan lem CA seperti di video. Kemudian pasang dua roda di depan di asnya dan berikan stopper. Buat tumpukan 4 lembar foam seperti di video. Tempel landing gear depan di tumpukan foam tadi. Lalu tes pasang landing gear di lubang depan bawah moncong pesawat. Sekarang landing gear depan juga bisa dilepas pasang. Buat tumpukan foam yang sama seperti di landing gear tadi. Kemudian tempelkan part penopang di atasnya. Lalu masukkan ke lubang landing gear depan. Kemudian tempelkan bekas potongan pintu landing gear ke atas part penopang tadi. Kemudian tunggu sampai lem mengeras. Sekarang lubang landing gear depan bisa ditutup jika pesawat take off dari air. Kita akan membuat pintu landing gear untuk bagian landing gear yang bisa dilepas, agar menambah tampilan yang scale. Gunakan plastik mika 0,3 mm, lalu jiplak plan dan potong 2 lembar. Lipat plastik mika tadi seperti ini sebelum kita cat. Cat dengan warna putih. Tempelkan kedua tutup roda ke dasar triplek roda depan dengan lem uhu. Kita balik lagi mengerjakan bagian ekor. Saya sengaja mengerjakan landing gear dulu agar lebih nyaman jika fuselage dapat lurus di atas kedua roda dibandingkan miring tanpa roda. Tempelkan former di bagian ekor. Letakkan bebas, yang penting tidak membuat dinding ekor berubah bentuk. Biarkan dinding ekor lurus. Lubangi tengah former tadi dengan solder agar kabel servo dari ekor dapat lewat ke depan. Tempelkan tutup atas ekor 10 cm dulu di kedua dinding. Pastikan ujung ekor tegak lurus dan tidak miring saat menempelkannya. Tempelkan sedikit demi sedikit, kanan dan kiri bergantian sampai semuanya tertempel.
Tandai posisi rudder sesuai plans di sisi luar dan 2 garis posisi spar di sisi dalam. Lengkungkan 2 lembar part pembentuk vertical stabilizer dengan memanaskan di atas heat gun, kemudian menggosok-gosokkan ke atas pipa besi sambil dilengkungkan pelan-pelan. Lubangi lubang kotak yang ada di tengah, lalu berikan penguat dari potongan-potongan kayu dari stik es krim. Lubang ini nantinya berfungsi untuk memasukkan spar untuk horizontal stabilizer. Tempelkan 2 buah spar foam pada garis panduan. Tempel tepat di tengah-tengah garis. Jangan sebelum garis atau sesudah garis, tapi tepat di tengah-tengah garis. Amplas bagian leading dan trailing edge sampai memiliki permukaan yang miring agar jika ditempel dengan sisi lainnya dapat rapat sambungannya. Kemudian tempelkan dulu bagian leading edge dan biarkan sampai lem mengeras. Kemudian berikan lem pada kedua sisi spar dan trailing edge, lalu tutup dan tekan dengan tangan sampai lem mengeras. Lebih kurang tahan selama 1 menit. Setelah lem mengeras, amplas kedua sisinya sampai membulat tepi-tepinya. Kemudian potong bagian rudder. Tandai tepi pangkal rudder 1 cm lebarnya, lalu potong. Amplas sisinya dan tempelkan pada selembar foam dan biarkan sampai lem mengeras. Potong kelebihan foamnya, kemudian tempel lagi pada selembar foam lagi dan biarkan sampai lem mengeras. Potong kelebihan foam dan rapikan. Kemudian amplas sampai membulat. Potong bagian atas rudder setebal kira-kira 2 mm agar gerak rudder dapat lancar nantinya. Tempelkan juga ujung atas vertical stabilizer dengan selembar foam seperti di rudder. Potong lubang servo sesuai gambar di plan. Servo ada di sisi kiri. Beri ganjal di dalam vertical stabilizer agar lengan servo tetap dapat terlihat di atas, tetapi dengan badan servo tetap berada di bawah. Saya menggunakan styrofoam sebagai ganjal. Saya menggunakan plastik mika yang sudah kita persiapkan sebelumnya sebagai engsel rudder. Gunakan lem PVA atau lem kayu untuk menempelnya. Saya hanya akan memasang rudder saja tanpa mengelemnya ke vertical step karena fair step belum di cover. Kita akan membuat tiang penguat fair step yang terbuat dari triplek yang dilapisi 2 lembar foam di samping-sampingnya. Tempelkan tiang penguat fair step pada belakang spar depan. Pastikan tempel di tengah-tengah. Koreksi sebelum lem mengeras.
Tempelkan juga selembar foam agar dapat menjaga bagian belakang tiang penguat tidak bergeser. Lubangi kotak di atas ekor. Tes pasang verstep. Perbesar lubang jika terlalu sempit dan atau potong dasar tiang penguat agar verstep bisa pas dipasang. Pastikan posisi rudder sejajar dengan ujung ekor pesawat. Saya menggunakan dempul kayu propan aqua putih untuk menambal bagian-bagian yang berlubang atau bercelah. Gunakan seminimal mungkin. Setelah dempul mengering, amplas dengan amplas 240. Jika diperlukan bisa memakai air sedikit agar proses lebih cepat. Saya menggunakan packing tape atau lakban plastik berwarna putih ini untuk melapis permukaan pesawat. Lapis dulu bagian sambungan bawah dengan memotong kecil-kecil lakban. Lapis dimulai dari belakang ke depan agar mengurangi kemungkinan masuknya air dari depan. Tutup bagian celah di ujung ekor. Lanjut melapis bagian sambungan, dimulai dari belakang ke depan. Setelah melapisi bagian sambungan, sekarang kita akan full melapisi semua permukaannya. Sama dengan tadi, dimulai dari belakang dulu. Double-double lapisan di bagian patahan lambung ini, lalu rapikan dengan setrika kecil. Potong lakban sepertiga dari ukuran biasanya untuk mengcover bagian hidung pesawat. Saya akan melapisi bagian hidung atas dengan stiker vinil merek Oracle agar bisa dicat nantinya.
Kita akan mengecat bagian hidung dengan warna hitam. Tutup bagian yang tidak ingin kita cat dengan lakban kertas dan kertas koran. Untuk warna merah yang melintang fuselage, saya menggunakan stiker vinil putih yang dicat warna Return Red Signal. Masukkan figur miniatur pilot and co-pilot ke dalam kabin kokpit seperti di sini. Cara membuat figur ini akan dibahas di bagian detail and accessories. Vertical step dan rudder juga saya lapis dengan stiker Oracle dan dicat warna Return Red Signal. Kita akan membuat redom yang ada di ujung hidung pesawat. Tumpuk 6 lembar foam saja. Di video ada 7. Kemudian bentuk tumpukan foam menjadi bentuk silinder yang kasar dengan cutter. Lalu amplas dan haluskan bentuknya dengan amplas yang kasar. Sesuaikan ujung belakang dengan cutter, lalu amplas agar bisa lurus dipasang di ujung hidung pesawat. Selanjutnya kita akan membuat roda palsu dari foam. Roda ini akan dipasang di samping tempat lokasi landing gear pesawat saat pesawat dipakai untuk take off landing di air. Amplas sehingga menjadi bentuk seperti roda yang sebelah kanan. Cat roda palsu tadi dengan cat akrilik atau cat poster warna hitam. Buat bagian velgnya dari plastik mika.
kita akan membuat dasar tempat menempelkan roda palsu. Rakit bagian-bagian part ini. Bagian yang paling besar sudah dilapisi lakban putih. Tempelkan roda ke dasar seperti di video. Tempelkan juga sedotan ukuran besar yang dicat silver sebagai pelengkap detail. Roda palsu tadi nanti akan dipasang seperti ini. Saya menggunakan busa ati atau EVA foam setebal lebih kurang 3 mm sebagai bahan lis jendela kokpit. Potong-potong selebar 2-3 mm. Jika tidak ada EVA foam, kalian bisa juga menggunakan kabel kecil atau gulungan kertas juga bisa. Lalu tempelkan potongan-potongan foam tadi menggunakan lem CA memanjang mengikuti garis batas jendela kokpit. Gunakan lem CA sedikit saja, jangan berlebihan, karena nanti bisa merusak polyfoam. Gunakan lem uhu untuk menempelkan kaca kokpit. Setelah lem dibiarkan selama lebih kurang 30 detik, tempelkan kaca kokpit dimulai dari bagian tengah dulu, lalu tarik ke samping-samping. Lalu tempelkan juga aksesoris detail lainnya yang terbuat dari plastik mika di bagian hidung pesawat. Saya menggunakan spidol bekas untuk membuat detail tambahan untuk landing gear. Kemudian cat dengan warna silver. Bungkus beberapa tempat di tiang-tiang landing gear dengan lakban kertas agar mudah ditempel dengan part aksesorisnya. Aksesoris landing gear ini terbuat dari polyfoam 5 mm yang dibungkus stiker Oracle dan dicat silver. Kemudian tempelkan aksesoris landing gear yang terbuat dari spidol bekas. Terakhir, lapisi lapisan lakban dengan varnish clear agar menutup celah-celah yang ada di sambungan lakban. Saya baru pertama kali membuat pesawat air, semoga cara ini bisa membuat pesawat kedap air. Tadi cara buatnya. Part paling susah adalah waktu membuat landing gear dan bagian hidung. Pastikan waktu membuat bagian hidung ini, terutama bagian depan kaca ini, lengkungkan bagian pinggir-pinggirnya aja. Pinggir-pinggirnya aja. Jadi ininya nggak usah melengkung, ini rata seperti ini. Soalnya kalau dia melengkung di atasnya gini, ya nanti kita kesulitan waktu nempel kacanya. Jadi ininya rata nih, ini rata, hanya pinggir-pinggirnya aja yang melengkung gini. Ya itu aja sih, yang terutama bagian depan sini. Yang lainnya udah. Oke, part berikutnya adalah membuat sayap. Saya belum menentukan apakah nanti sayapnya pisah dua di sini atau langsung full gitu. Sepertinya sih langsung full aja, full mungkin sampai 60%, lalu 40% sambung kiri kanan. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya.